Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirul Islami. Saya seorang mahasiswa FH Unpas dengan NPM 20138. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah forensik untuk memenuhi ujian tengah semester yang didosennya oleh Ibu Cynthia Rahmi. Di sini saya akan membahas tentang visum et repertum yang dimulai dari definisi. Visum et repertum merupakan laporan yang tertulis atau surat tertulis dari seorang dokter atas permintaan penyidik yang memiliki keterangan apa yang dilihat, apa yang dianalisa dari seorang manusia, baik hidup maupun mati, baik bagian tubuh dari seorang manusia berdasarkan keilmuan untuk kepentingan keadilan, untuk kepentingan peradilan. Kemudian saya akan membacakan dasar hukum dari visum et repertum ini. Yang pertama dari KUHP pasal 133, yang mana pasal ini menjelaskan dan memiliki dasar hukum bagi penyidik untuk melakukan permintaan dan keterangan kepada ahli untuk kepentingan penyidik dalam melakukan penyidikan sebuah kasus tindak pidana. Kemudian pasal 6, yang mana penyidik diberi kewenangan khusus dan dilindungi secara undang-undang. Kemudian Statsblad tahun 1937 nomor 350, yang mana visum et repertum ini yang dibuat oleh seorang dokter atas sumpah kedokterannya itu dapat menjadi bukti yang sah di dalam persidangan atau peradilan pidana. Kemudian KUHP pasal 184, yang mana menyatakan bahwa keterangan ahli merupakan sebagai salah satu bukti yang sah dalam peradilan. Kemudian KUHP pasal 186 dan 187, yang mana menyatakan bahwa keterangan yang diberikan oleh seorang ahli dalam sebuah persidangan merupakan sebuah pertimbangan yang mana yang dicatat di pasal 184 tadi merupakan sebagai alat bukti dari seorang keterangan ahli yang dihadirkan dalam persidangan, yang mana di dalam pasal 187 permintaan resmi dari seorang penyidik kepada seorang dokter untuk melakukan pemeriksaan atau penganalisaan terhadap tubuh manusia maupun bagian dari proses forensik ini itu diperbolehkan secara peradilan tindak pidana untuk memenuhi bukti-bukti yang harus kita hadirkan dalam persidangan. Kemudian kita akan membahas jenis-jenis visum et repertum. Yang pertama kita membaginya secara berdasarkan sifatnya. Pertama sifatnya visum et repertum definitif, visum et repertum sementara, kemudian lanjutan. Perbedaan dari tiga visum ini, definitif itu sudah lengkap mulai dari analisis struktur visum et repertum itu sendiri dan bisa diajukan sebagai alat bukti atau dihadirkan dalam persidangan sesuai dengan permintaan hakim atau telah terpenuhinya visum et repertum itu sendiri. Kemudian visum et repertum sementara bisa merupakan sebuah visum yang masih sangat belum lengkap dikarenakan masih analisis sementara dari keterangan dokter itu sendiri. Kemudian visum lanjutan ini merupakan visum lanjutan dari visum yang sementara tadi, yang mana visum ini akan dilanjutkan dari
atau akan diberikan kepada korban atau yang diperiksa untuk sebagai permintaan dari penyidik untuk memeriksa visum ini, baik terdakwa atau tersangka atau korban. Setelah korban itu mungkin sembuh, mungkin ada kelanjutan pendapatan bukti dari baru, yang mana kelanjutan dari visum sementara itu, atau analisis dari proses dokter yang melakukan proses analisa itu oleh dokter itu sendiri. Kemudian berdasarkan jenis pidana, ada 4 jenis pidana. Ada 4 proses berdasarkan jenis pidana. Yang pertama ada proses jenis pidana luka. Luka ini termasuk racun, yang mana visum ini dianalisa apabila korban itu luka atas penganiayaan, atas pengeroyokan, dan visum orang yang diracuni, tetapi visumnya korbannya masih hidup. Kemudian visum kejahatan susila, mulai dari pelecehan, pemerkosaan, perampokan yang diduga sebagai pelecehan, pemerkosaan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan seksualitas. Kemudian visum jenazah atau orang korban yang sudah mati. Nah, visum ini dianalisa bagaimana proses dia bisa sampai meninggal, analisa forensik yang bermain di sana. Atas analisis dokter itu, apakah mungkin diracuni, apakah mungkin terbunuh, apakah mungkin dibacok atau gimana, itu proses analisanya di visum secara jenis pidana, berdasarkan pidana korban meninggal. Kemudian visum psikiatri. Nah, visum ini untuk terdakwa atau tersangka atau korban yang memiliki kelainan jiwa, yang diduga memiliki kelainan jiwa, dan visum ini akan diberikan oleh ahli dokter forensik dari pihak kejiwaan. Dan visum ini dihadirkan ketika permintaan dari hakim itu sendiri, apakah terdakwa atau korban ini mampu menjalankan atau kejelasan dalam persidangan, atau kapabilitas melanjutkan tindak pidana, atau apakah pantas dihukum secara tindak pidana. Kemudian kegunaan visum et repertum ini dalam persidangan. Yang pertama, mencari kebenaran demi keadilan dengan upaya ilmiah, yaitu memberikan teori-teori secara kedokteran untuk melakukan penganalisaan apakah orang ini melakukan tindak pidana dengan cara apa, dan dia melakukan penganalisaan secara kedokteran atau ilmiah demi kepentingan keadilan. Kemudian kedudukan visum et repertum ini dalam persidangan sebagaimana tertuang dalam KUHP, bahwa visum ini sebagai salah satu alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan oleh hakim. Kemudian siapa saja yang berwenang untuk membuat visum et repertum ini? Yang pertama ahli forensik, kemudian dokter forensik, dokter umum, dan penyidik atas permintaannya kepada mereka, dokter forensik dan dokter yang berkaitan dengan terduga dari proses analisa penyidik, apakah ini masuknya forensik keracunan atau apa. Jadi disesuaikan dengan per bidangnya yang dibuat dalam bidang forensik. Ada beberapa bidang yang sesuai dengan ahlinya. Dan sekian dari penjelasan saya tentang visum et repertum. Semoga kita sehat selalu, dan semoga tugas saya ini dapat mampu memenuhi ujian tengah semester saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.